Paling penting itu jujur. Daripada membuat-buat ya, oh saya full ini. Saya lebih senang jujur. Tanya kejujuran cuma berubah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parogijual, tertua di semesta. Saya tidak mengatakan Baim Wong adalah nabi, tetapi perbuatannya menolong Pak Pengki yang alias asli namanya adalah Mukmin, seorang tukang urut yang rumahnya hampir rubuh kemudian dibangun oleh Baim selama 5 bulan, lama itu 5 bulan, dan kemudian menjadi rumah yang sangat indah. Itu betul-betul mengejutkan ya, khususnya Pengki atau Pak Mukmin sekeluarga itu, dan rumah itu diberikan oleh Baim secara gratis. Dan saya tidak mengatakan Baim Wong adalah nabi, tetapi perbuatannya itu memberikan inspirasi. Bayangkan kalau Nabi Muhammad itu di mata para sahabatnya yang hidup semasa dengan Rasulullah yang begitu hebat ya, perbuatan Rasulullah memberikan 20 kambing buat orang yang baru masuk Islam atau yang imannya lemah, sehingga membuat orang sahabat yang lain tuh ngiri, kenapa ya Rasulullah dia dikasih sampai 20 kambing, saya tidak. Kata Rasulullah, kamu mau? Dia kan itu masih perlu dirayu, bukan dirayu apa, masih perlu dikuatkan keislaman, keimanannya, sehingga kambing yang saya berikan, infak yang saya berikan itu lebih banyak daripada orang-orang yang lebih kuat imannya seperti kamu, kira-kira gitu ya. Kalau kamu mau ya ambil. Jadi daya-daya kasih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau ya, kan di dalam riwayat dikatakan kekuatan Rasulullah atau salah satu keistimewaan Rasulullah itu kan sedekahnya itu seperti angin yang berhembus ya. Dia tidak banyak berpikir, memberikan apa yang dia punya untuk dakwah Islam ya. Dan itulah yang secuil sebenarnya ya. Kelebihan dan keistimewaan Nabi Muhammad itu hanya sedikit yang yang coba diterapkan oleh Baim Wong ya. Tapi saya tidak mengatakan Baim Wong itu seperti Nabi, tapi dia setiap memberikan sedekah, memberikan infak, menolong orang, baik menolong orang sakit, membangunkan rumah yang nyaris rubuh dan direnovasi ya toh, untuk Pak Mukmin sehingga rumah begitu bagus ya. Atau dia membelikan rumah yang layak untuk Nisa yang di Pangandaran itu betul-betul mengingatkan saya, terutama ya, mengingatkan saya, bukan orang lain, tapi mengingatkan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama, inspirator utama dari Baim Wong. Saya kira itu dia punya referensi hidup yang masih hidup sampai sekarang meskipun sudah ribuan tahun, yaitu referensi dari Baim Wong adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia selalu mengingatkan setelah bersedekah itu sholat, katanya ya. Sholat, sayang kalau nggak sholat, sudah Allah berikan rumah yang bagus ya. Malu sama Allah karena kata Baim dalam video yang barusan saya lihat nih, habis saya tadarus jam 6 sekarang kira-kira ini, itu sayang kalau sholat itu ditinggalkan katanya, karena rumah ini bukan dari saya. Tapi dia tidak meneruskan ucapannya bahwa rumah ini dari Allah untuk Pak Mukmin gitu ya. Jadi dalam video-videonya yang ratusan yang sudah saya lihat itu, dia selalu mengingatkan pentingnya sholat, pentingnya jujur ya. Makanya kepada anaknya Pak Mukmin waktu ditanya berapa puasanya gimana, dia bilang anak muda itu yang baru lulus SMA itu dia jebol puasanya 2 hari, dan itu membuat Baim Wong itu mungkin sedikit kecewa ya, dalam tanda petik ya. Tapi dia tentu terus mengapresiasi, menghargai kejujuran seorang anak muda itu. Dia lebih suka orang itu jujur, dan setelah jujur kemudian memperbaiki dirinya. Jadi ini video yang sangat indah ya, sangat indah di bulan Ramadan ini ya. Saya lihat kemarin, saya sudah lihat, tapi entah kenapa kok Allah tunjukkan saya melihat lagi untuk yang kedua kalinya ya. Dan inilah yang respon saya bahwa Baim, saya tidak mengatakan dia seperti Nabi Muhammad, tidak,
tapi dia mengambil inspirasi gerakan-gerakan dakwahnya yang disebut sebagai dakwah bil hal ya, dakwah dengan hal itu dengan kenyataan ya, bukan dengan bil kalam, bukan dengan kata-kata ya, bukan dakwah ceramah, tapi Baim adalah dakwah bil hal istilahnya ya. Dengan memberikan rumah, memberikan motor, mengirim orang ke dokter, mengoperasi, membantu orang proses-proses penyembuhan dan memudahkan orang untuk dioperasi, memberikan uang. Itu betul-betul terinspirasi dari Al-Quran, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang cocok buat Baim dan cocok buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-laili pada malam hari, wan-nahari pada siang atau pagi hari, sirran, dia menginfakkan harta mereka itu sir dengan diam-diam, wa alaniyah atau dengan diumumkan, di YouTube kan, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi orang-orang yang berinfak malam siang diam-diam atau di YouTube kan, diiklankan, dikabarkan ke seluruh dunia, ke 5 benua di seluruh penjuru semesta, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Allah, fala khaufun alaihim, dan mereka tidak merasakan ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka orang-orang yang berinfak tadi tidak akan merasakan sedih ya, karena dijamin infak-infak yang mereka lakukan pada malam hari, pada siang hari, baik diam-diam maupun di terus terang ya, sehingga orang tahu, itu semuanya ada pahalanya ya. Dan mereka orang-orang yang infak seperti itu nggak ada rasa takut dalam hidupnya, baik hidup di dunia maupun hidup nanti di akhirat, nggak pernah ada rasa khauf, rasa takut, dan mereka nggak ada rasa sedih dan duka cita yang ada di relung-relung hati mereka, tidak. Itulah janji Allah dalam surat Al-Baqarah. Dan salah satu orang yang berinfak yang dengan cara yang mengikuti Nabi itu yaitu Baim Wong. Kita doakan ya, semoga Allah terus memberikan anugerah kesehatan kepada Baim Wong dan keberkahan dalam hidup dan umurnya, sehingga banyak menolong orang yang lebih banyak, karena ini satu jalan kebaikan, jalan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.